Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambarwati Trianingsih dengan NIM 202108101015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robia Adawiyah dengan NIM 202108101004. Halo, perkenalkan nama saya Siti Azhara Balgis dari kelompok 9 dengan NIM 202108101030. Saya Fairuz Farenis Rina dengan NIM 202108101019. Pengertian bela negara. Membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Dikutip dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Selanjutnya dalam pasal 30 ayat 1 UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan kutipan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Produk turunannya adalah Peraturan Perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembelaan Negara menyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian negara dan bangsa. Kedudukan dan fungsi dari ketahanan nasional. Kedudukannya, ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Yang kedua, fungsi. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang berkotak-kotak atau sektoral. Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana, yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional, pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. Yang kedua, hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan bernegara. Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan nasional dan keamanan nasional di dalam kehidupan nasionalnya. Kesejahteraan untuk mencapai ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran sebesar-besarnya yang adil dan merata. Sedangkan keamanan yang mewujudkan ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa melindungi eksistensinya dan nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Konsep bela negara. Konsep bela negara dapat diuraikan secara fisik dan non-fisik. Secara fisik yaitu dengan cara mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi luar.
agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar, sementara bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara, kelangsungan hidup dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sikap dan perilaku bela negara dilandasi oleh nasionalisme dan patriotisme dari setiap warga negara. Pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan bernegara adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta kedaulatan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar secara langsung atau tidak langsung yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan bernegara, serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamika kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang dari luar atau dalam, langsung atau tidak langsung, dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Kesimpulannya, bela negara dan ketahanan negara memiliki hubungan yang signifikan dalam mewujudkan dan mempertahankan ketahanan negara seperti yang tersirat dan tersurat dalam Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pengaturan penyelenggara bernegara dengan berlandaskan ajaran Astagatra. Oleh karena itu, konsepsi ketahanan nasional merupakan sarana untuk meningkatkan kedaulatan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam pendekatan kesejahteraan dan keamanan nasional. Sehingga geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak menganut teori ekspansionisme, kekerasan, dan okupasi. Untuk mewujudkan diperlukan peran aktif setiap warga negara tanpa terkecuali dalam ikut pembelaan negara sesuai dengan keahlian masing-masing yang pada dasarnya telah diatur dalam konstitusi negara. Yuk ikuti uji keahlian observasi ini. Setiap naik level akan bertambah tingkat kesulitannya. Level 1, pemula. Orang mana yang berbeda dari yang lain? Benar, yang ini rambutnya pendek. Coba cari emoji mana yang beda sendiri. Yang ini nih, emoji ini nggak cuma kelihatan kepanasan, tapi juga kesel tuh. Aku tantang kamu buat nemuin kucing yang beda dari yang lain. Betul, kucing di baris kedua dari bawah ini malah membelakangimu. Gambar mana yang beda? Unta ini menghadap ke arah yang berlawanan. Apa kamu menyadari ada yang aneh di gambar ini? Bolanya, ini buat main sepak bola, bukan basket. Sapi mana yang berbeda dari yang lain? Yang ini, mo.
Sekarang barisan burger ini, apa ada yang nggak sama? Burger ini lebih kecil dibanding yang lain. Kayaknya ada yang salah sama gambar ini. Tapi apa ya? Sungainya kayak menghilang begitu aja di bawah jembatan.